Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin habis Komjen yang diancam, sekarang pengacara tuh yang dapat intimidasi itu ya dari si oknum gitu. Ini menjadi persoalan yang serius ini. Ada apa ini? Ini terjadi ketika memang pemindahan kemarin narapidana ya. Jadi gimana videonya sebetulnya? Ini dia. Hari Selasa, Iya. pulang dari Hotel Santika jam 4 sore itu, saya mau menuju. Agenda apa di Hotel Santika? Habis ngumpul-ngumpul sama anak, Oke, LPSK itu ya. kayak PSK dan lain-lain. Nah, terus Habis kita beres sambil kamar dan lain-lain, saya pulang dulu menuju ke arah mau ke Kapatakan. di jam Jam 4 lewat. Ah. Pokoknya jam 4 lewat, jam 4:15 sampai jam 4:20 saya udah ada di jalan arah Gunung Jati. Gedung Iya. Negara saya lewatin, itu masih aman. Alfamart dekat Gedung Negara itu pas mau masuk, sebelum masuk ada Indomaret, Rumah Sakit Pertamina Klayan. Iya. Ada motor ngedeketin saya samping setir mobil. Samping setir mobil itu ada yang ketok-ketok. sendirian itu motor. Motor berdua, satu Oh, motor berdua. berdua, pertama sebelah kanan, dada-dada dia suruh minggir ke kiri, oke saya minggir ke kiri. Nah di sampingnya ada motor PCX putih, pakai helm silver, Sendirian. sendirian ya. Yang Berarti sebelah dua kiri. motor dong. Baru dua motor. Terus? Di depannya ada motor Honda Beat, warna hitam. Oh, mereka komplotan gitu. Komplotan, jadi totalnya ada 4 motor, sama Waduh. Scoopy belakang. Akhirnya sampai menuju jembatan mau makam Gunung Jati, saya langsung puter balik. Saya langsung Makanya arah. kan ada kayak bata-bata kuno itu di Iya, video betul, itu. betul, iya. Ah, ah. Foto video kuno, akhirnya muter balik. Ah. Terus saya langsung masuk ke Villa Intan 2. Nah, masuk Villa Intan, masuk gang warga. Saya parkir di gang warga yang ada lapangan di dalam Villa Intan itu. Itu mereka ngejar langsung. Pas lagi baru turun mobil, saya langsung masuk mobil lagi, dikejar lagi. Akhirnya saya balap. Oh. Balap sampai keluar gang Villa Intan 2, pertigaan bypass Pantura itu yang Gunung Jati. Itu untung ada mobil polisi ya. Enggak, kalau yang itu lain lagi. Oh, lain lagi yang Sebelum itu, pengirim-kirim. sebelum sebelum mobil itu polisi. beda lagi. Nah itu akhirnya saya muter balik, ada truk mau menghantam mobil saya, langsung saya papasin aja langsung masuk. Nah pas saya udah muter balik, si truknya nutupin jalan muter balik, mereka nggak gagal mau ngejar saya, itu ketutup truk. Akhirnya saya lurus. Nah lurus akhirnya nemu mobil polisi itu, saya pepetin aja sama mobil PJR. Oh. Masih ngejar saat Masih itu. ngejar sampai masuk tol. Masuk tol lewat masuk pelabuhan. Buset. Nah di pelabuhan itu mulai agak kurang ngejarnya, tapi masih ada yang ngejar lagi, NMAX merah. Baru kejadian kali itu ya. Hari Selasa kalau saya, Hari Pak. Selasa ya. Kalau tim yang lain Rabu sore jam 4. banyak juga Di ya. daerah Itu daerah arah mau ke TKP-nya Vina, jalan masuk Perjuangan yang ada pom bensin. dikejar lagi sama. Kerja lagi mereka tim yang lain. Waduh. Nanti sih di videoin dong. Ya, saya nggak sempat, orang saya panik kalau yang saya Iya, mau iya. videoin. Oke deh, Pak Giri, semoga baik-baik aja. Ini menjadi hal yang serius ya. Karena ada apa ini ya? Ini kan kalau tidak salah beliau ini adalah yang mendampingi waktu pernyataan keluarga Sudirman kemarin ya. Ini menjadi hal yang serius sekali lagi sebetulnya. Apalagi memang mohon maaf ya, pengacara-pengacara yang seperti tadi gitu. Sekeras Komjen aja itu dapat tuh kayak ancaman gitu ya. Ini menjadi hal yang serius lah, apalagi masyarakat biasa gitu kan. Ini menjawab sebenarnya pertanyaan dari Abang Pitra kemarin itu, kok sekarang bersuara gitu ya. Apalagi dulu ya, yang sekarang saja dengan kelengkapan dari sosial media untuk hal seperti ini saja dapat intimidasi loh ya. Apalagi dulu yang tidak ada sosial media tempat kita berbicara seperti ini. Dan dulu kayaknya kalau kita berbicara lebih keras kayaknya cepet tuh ya, cepet direspon dan untuk ditindaklanjuti juga mungkin ya. Ini juga sebetulnya hati-hati ya. Ada juga pernyataan seorang pengacara yang ini lebih keras lagi menyuarakan kasus ini gitu kan. Saya ini di depan kantor Polres, ya. Saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Beredar luas di berbagai jejaring media, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah almarhum Eki telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Faktanya hari ini pihaknya bersama rekan polisi lainnya ternyata masih bebas warawiri di Polres Cirebon. Lantas, benarkah Rudiana dicopot dari jabatannya? Padahal baru saja ia gelar acara HUT RI yang ke-79 di halaman Polres Cirebon Kota. Iya. Awalnya mantan Kabar Reskrim Komjen Ito Sumardi mengungkap
bahwa Ibtu Rudiana kini sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat. Hal itu buntut dari Ibtu Rudiana yang kini diduga terlibat dalam masalah hukum seusai dilaporkan para terpidana kasus Vina kepada pihak kepolisian. Pencopotan ini terjadi setelah Rudiana diperiksa secara intensif terkait kasus pembunuhan yang melibatkan anaknya, Eki, dan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Menurut keterangan Ito Sumardi, Ibtu Rudiana telah resmi dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini menjadi langkah tegas Polri setelah Rudiana menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri yang diduga berkaitan dengan kasus Vina Cirebon. Pemeriksaan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Faktanya, semua itu adalah hoax dan tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Pasalnya, hari ini Ibtu Rudiana masih tetap sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Hal ini diketahui saat dirinya bersama rekan polisi lainnya sedang gelar acara HUT RI yang ke-79 di halaman Polres Cirebon Kota Kapetakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih malunya lagi, pada saat acara dimulai, Rudiana sebagai Kapolsek di Polres Cirebon Kapetakan turut membacakan Pancasila. Sekelas Kapolsek ini justru Rudiana seolah tidak hafal Pancasila sebagai aparat penegak hukum. Pasalnya pada saat sila keempat, Rudiana justru salah dalam menyebutnya. Silahkan simak baik-baik apa sila keempat yang menurut Ibtu Rudiana selaku Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoratan perwakilan. Dalam persoratan perwakilan. Silakan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak punya hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Yes. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Jadi ini sebenarnya selalu saya bilang juga sebetulnya, kalau polisi, mohon maaf ya, oknum polisi sudah tidak mentaati aturan yang ada gitu ya. Jadi kesimpulannya aturan itu untuk hanya kita rakyat biasa gitu. Mereka itu bebas, jadi mereka bebas melakukan pelanggaran gitu kan, oknum-oknum ini gitu. Ini menjadi ironis sekali ya, di mana bangsa kita ini sebagai bangsa yang beradab gitu kan, harus mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda gitu kan, karena kita tahu bahwa di mata hukum kita sama gitu, siapapun dia gitu. Tapi kenyataannya kok begini gitu kan. Pitra Ramadhani, pengacara dari Ibtu Rudiana yang satu ini sungguh sangat frontal. Nah, dia akan menyerang siapa saja orang yang memojokkan Ibtu Rudiana dengan cara apapun. Segitu frontalnya dia sampai menghilangkan rasa malu yang ada pada dirinya. Tadi malam dalam debat dengan Widi dan Mega, jelas sekali dia ingin menyerang Widi dan Mega
tapi menjadi bumerang bagi dia. Karena dia menyatakan ada ekstraksi dari telepon bahwa menyatakan si Ira ini siapa nama gaul daripada si Mega ini, apakah Ira. Dia tidak mengerti bahwa Ira itu dalam bahasa Cirebonnya yaitu kamu. Kemudian ada juga dia curiga juga bahwa Mega ini ada bertelepon, ber-SMS-an dengan Teh Ayu. Sedangkan dalam bahasa Cirebon Teh Ayu itu artinya mari, ayo, mari teh kayak itu, ayo teh kayak itu, suatu ajakan. Jadi sangat kental sekali bahwa kefrontalan dia itu menyerang dengan membabi buta. Jadi pengacara nggak segitu-gitunya juga, Keles. Lihat nantinya apa yang Anda bela itu akan mempermalukan diri Anda sendiri, karena sudah jelas sekali bahwa sekarang ini itu bukan pembunuhan tapi suatu rekayasa. Dan ingat, apa yang Anda kerjakan di hari ini akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia ini secara moralnya, kemudian di akhirat nanti pertanggungjawaban secara di akhiratnya nanti akan juga diminta dipertanggungjawabkan juga. Jadi bagi netizen, jadilah netizen yang cerdas. Tuh kita pantau terus si Pitra ini sampai Rudiana jadi tersangka. Kita lihat nangis nggak sih si Pitra ini? Oke netizen. Lapor Pak Sigit, ini ada 2 anggota Bapak yang harus diperiksa terkait soal CCTV kasus si Vina Cirebon tahun 2016 silam, Pak Sigit. Kita berandai-andai begitu ya, kalau polisi tidak bisa membuktikan gitu CCTV di kasus Vina ini bagaimana nasibnya terpidana? Begini, karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi, ya, rekan kerjanya Pak Rudiana sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka, berarti sudah inkrah 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu, harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena sudah menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Baik, Mas Tony, ini Mas Roy, emang ini kan banyak alasan penyidik ini karena tidak bisa dibuka. Emang sesulit itukah buka CCTV? Harus saja dengan tegas tidak sulit, itu gampang, sangat tidak sulit, sangat gampang dibuka. Dan kalau tidak bisa dibuka kan bisa minta tolong petugas minimarketnya. Kalaupun ada password, maksimal kan hanya ada password bisa dibuka. Password pusat data nasional aja bisa diretas, bisa dibuka, apalagi cuma CCTV gitu lah. Nah, itu tadi laporannya Pak Sigit mengenai 2 anggota Bapak yang kemungkinan mengetahui soal CCTV tersebut, Pak Jenderal Listio Sigit. Kalau bisa 2 anggota itu segera secepatnya untuk diperiksa, Pak Jenderal Listio Sigit, agar kasus si Vina ini tak cuma dilakukan pendalaman, pengkajian, evaluasi. Lalu sampai kapan, Pak Jenderal Listio Sigit? Kami rakyat ini sudah capek dan terlalu pusing, Pak Jenderal Listio Sigit. Kalau mau polisi ini secara profesional menangani kasus si Vina, agar dibuka itu CCTV, Pak Jenderal Listio Sigit. Laporan selesai, Pak Jenderal Listio Sigit. Matur sembah nuwun. Betul ya. Dan ini juga ada yang menarik ya, ketika memang terjadi satu perbincangan ya di salah satu kanal YouTube-nya di Kursusnet ya, yang mengatakan bahwa ada sesuatu fakta yang terjadi waktu persidangan dulu gitu kan di kasus Vina ini, di mana memang dari pendapat salah satu pengacara ini mengatakan hakim kok marah-marah dulu kan, kesannya memaksa gitu putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan lah gitu kan yang ada gitu. Ini keterbukaan Abu Titin ya dengan salah satu pengacara juga yang mendampingi tersangka kemarin. Jadi gimana videonya sebetulnya? Ini dia. Karena Ibu bicara sidang, waktu itu hakimnya berapa orang, Bu? 3 orang. Hakimnya 3 orang? Ya. Saya sempat nonton, hakimnya marah-marah. Marah-marah.
Makanya saya Yang mana yang marah-marah? semua. Yang ketuanya Ketua, 3 orang ketua. kan, galak pisan, Perempuan semua kan? Ya. seperti nggak punya hati nurani. Tidak punya hati nurani. Terbentuk suatu opini bahwa ini anak ini yang di bawah umur Sudah melakukan itu. udah melakukan. Saya kebetulan nonton di belakang. Lalu hakim anggota? Ketika hakim ketua bicara waktu itu, hakim Yang anggota lain kan diam. masih diam nih, gitu. Saya hanya menyaksikan hakim ketua marah-marah, dan Ibu Titin juga aku lihat dia hanya terdiam aja. Nggak Jadi bisa saya nimbalin shock, gitu. saya shock. Kok begini ya gitu. Tapi shock. jelas hakimnya 3 orang ya? 3 orang. Pakai toga kan? Pakai toga. Enggak Enggak pakai toga. pakai. Nggak pakai toga. Nggak pakai. Kalau misalnya format ininya sih udah nggak pakai toga. Pendampingnya juga dari mana ya? Dari Bapas. Bapas juga nggak ada komen ya? Itu saya baru mau tanya. Petugas Bapasnya tidak memberikan komentar Diam atau aja. Yang saya sesalkan di mediasi itu juga yang saya sampaikan kalau nggak salah di keberatan saya gitu. Jadi Bapas tuh bukannya melindungi malah makanya jangan jadi anak Nah, itu. Jadi Ibu masih ingat petugas Bapasnya itu? Dari mana Bu? Bapas mana? Bapas Cirebon Bapas Cirebon. Iya. Laki-laki atau perempuan? perempuan, Yang dampingi ganti-ganti atau orang yang sama? orang yang sama, Orang yang sama. Tapi perempuan. perempuan. Jadi saya itu pula yang Bapas tapi justru menyalahkan anak. Nurut sama orang kan asal itu. Kalau Kim sih saya syoknya karena mungkin waktu itu sidang 2016 ya. Iya. 2016 saya sudah jelaskan latar belakang itu yang kita tidak bisa ungkapkan. Udah mas saya shock itu tiba-tiba di hadapan saya. Jadi kelihatan betul memang waktu itu saya tidak berdaya. Ahli yang dihadirkan oleh Bang Edwin dan kawan-kawan adalah ahli pidana yang rambutnya dikucir siapa? Dr. Asmi. Di ruang sidang sempat terjadi ribut sebentar, perang mulut antara ahli tersebut dengan termohon, jaksa. Itu ribut tentang apa sih? Karena kalau kita simak di online tuh seolah-olah dikabarkan ahli yang dihadirkan oleh Bang Edwin itu bertanya ke jaksa nomor rekeningmu berapa gitu. Apa sebetulnya yang terjadi? Keributan apa itu? Kok malah mau ada hengki-pengki gitu di ruang sidang itu? Ya, saya karsis saja. Saya lupa ya. Lupa atau pura-pura lupa? Saya lupa, tapi kan itu gampang. Memang kalau keterangan itu gampang terfragmentasi, Iya, gampang terdistorsi. Sepakat. Tapi kan itu mudah itu diingatkan kita kalau buka YouTube kan. Tapi Itu nggak ada kelanjutannya ya, setelah sidang itu nggak ada kelanjutan. Nggak ada kelanjutan. Nggak ada ribut-ribut, melaporkan ini, melaporkan itu. Nggak ada. Ya. Anggap Jadi, selesai di situ ya. Selesai di situ dan ya cukup bijak lah majelis hakim untuk menyelesaikan itu. Melerai itu. Iya, melerai. Oke. Nah sekarang kembali. Jadi segitu saja video semeton ya. Ini semakin menarik dan semakin kok saya kira kasus ini akan selesai kemarin tapi kok nggak selesai-selesai. Ini semakin bluder ya kemana-mana gitu. Karena kita tahu kemarin memang yang kita tahu yang berseliweran di sosial media bahwa sejatinya Ibtu R ini sudah dicopot gitu dari dari jabatannya gitu. Tapi yang kenyataan yang terjadi bahwa sekarang ini beliau masih aktif gitu ya. Ini menjadi polemik ya, penegakan keadilan gitu kan kok begini gitu, kok main-main gitu. Yang sejatinya yang seru juga saya mengatakan bahwa seharusnya instansi yang begitu kita hormati itu rusak dengan oknum-oknum yang tidak jelas seperti ini. Tapi intinya sebetulnya ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan kita ya, dan persaudaraan kita ya, jangan cepat termakan hoak ya. Jadi segitu aja mungkin video sebetulnya tentang perkembangan kasus Vina ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.